bahwa tauhid tidak keluar dari tiga hal. Wa hadza ma taqarrar alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi madhab ahlus sunnah wal jamaah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah di dalam kajian pembahasan akidah dari pembahasan syarah kitab Aqidah Thahawiyah, disampaikan secara langsung oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin hafizahullah ta'ala, langsung dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan Alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama beliau, dan langsung saja pembahasan dan kajian kita mulai, kita simak bersama. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah masih bisa punya kesempatan untuk mengkaji dan mendalami prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bahas melalui kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dita'liq secara ringkas oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dari kitab Aqidah Tahawiyah. Dan pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas perkataan Al-Imam At-Tahawi tentang iman yang diluruskan, diralat dan diluruskan oleh ulama, di antaranya adalah oleh Syekh Shalih Fauzan Ibn Fauzan hafizahullah. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wal iman huwa al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Iman, kata beliau rahimahullah, adalah ikrar dengan lisan dan membenarkan dengan hati, mempercayai dengan hati. Perkataan Imam At-Tahawi ini adalah perkataan yang dikritik oleh para ulama karena ini adalah perkataan yang merupakan perkataan Al-Murji'ah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza ta'riful murji'ah. Ini definisi iman yang seperti ini adalah definisinya orang-orang murji'ah, orang-orang yang berpemahaman irja', yaitu bahwa iman hanya ikrar dengan lisan dan mempercayai dengan hati. Qassaru al-imana 'alal iqrar bil lisan wat tasdiqi bil janan. Mereka membatasi iman itu hanya pada ikrar dengan lidah dan tasdiq, membenarkan, mempercayai dengan hati. Dan ini adalah perkataan yang salah. Fal qaulul haq, perkataan yang benar tentang iman adalah annal imana qaulun bil lisan wa i'tiqadun
bil qalb wa amalun bil jawarih. Fal a'malu dakhilatun fi haqiqatil iman wa laysat bi syai'in zaid 'anil iman. Iman itu adalah perkataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Jadi iman terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perkataan dengan lidah, yang kedua, keyakinan dengan hati, dan yang ketiga, amal perbuatan dengan anggota badan. Iman itu meliputi ketiga hal ini. Fal a'malu dakhilatun fi haqiqatil iman. Maka amal-amal perbuatan fisik itu masuk ke dalam hakikat iman. Amal-amal perbuatan fisik itu masuk ke dalam pengertian iman, ke dalam hakikat iman. Amal-amal perbuatan itu bukan sesuatu tambahan, bukan merupakan tambahan dari iman. Bukan sesuatu yang lebih daripada iman, tapi dia adalah iman itu sendiri. Amal perbuatan itu masuk ke dalam iman itu sendiri, bukan sesuatu yang merupakan tambahan dari iman. Faman iqtasara 'alal qaul bil lisan wat tasdiq bil qalb dunal amal falaysa min ahlil imanis sahih. Maka barang siapa yang membatasi bahwa iman itu hanya pada perkataan lidah dan kepercayaan dengan hati saja, tanpa memasukkan iman, tanpa memasukkan amal anggota badan itu ke dalam iman, maka dia tidak termasuk ahlul iman yang benar. Saya ulang, barang siapa yang membatasi iman itu hanya perkataan lidah dan keyakinan dengan hati saja, tidak memasukkan amal anggota badan ke dalam pengertian iman, maka dia tidak termasuk ahlul iman yang sahih. Fal iman, maka iman, kama qala ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarih. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Perkataan dengan lidah, pembenaran dengan hati, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang kusubil isyan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan dalilnya, dalil bahwa iman meliputi perkataan lidah, ikrar dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan anggota badan, dalilnya dari nas-nas Al-Quran dan hadis banyak. Dan iman bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan kemaksiatan. Adapun menurut Murji'ah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Begitu juga menurut Khawarij dan Mu'tazilah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ahlus sunnah wal jamaah menyatakan bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dia, iman itu terdiri dari perkataan lidah, pembenaran, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Di antara dalilnya, Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah membawakan ayat. Qala ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal ayat 2. Dan apabila dibacakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman,
apabila dibacakan kepada orang-orang beriman ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka ayat-ayat Allah itu akan menambah keimanan kepada mereka. Ini artinya iman bisa bertambah. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada orang-orang beriman, bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Dan ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa iman bertambah. Kalau iman itu bisa bertambah, berarti iman itu bisa berkurang. Wa qala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 124. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka surah Al-Quran yang Allah turunkan itu akan menambahkan keimanan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ayat-ayat Allah yang Allah turunkan akan menambah keimanan kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Ketika semakin taat seseorang, berarti bertambah keimanannya. Ayat yang lainnya, di antaranya surah Al-Muddathir, ayat 31. Ketika Allah menceritakan tentang malaikat penjaga neraka dan tentang bilangan mereka, Allah berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah keimanannya dengan apa yang Allah jelaskan tentang adanya malaikat penjaga neraka dan bilangan mereka. Itu supaya orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya. Hadhil ayat tadullu ala ziyadatil iman wan naqas. Ayat-ayat ini membuktikan bertambahnya iman dan bisa berkurang iman. Artinya iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini jelas nasnya. Kama fi qawlihi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih. Dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, maka ubah kemungkaran itu dengan lidahnya. Kalau tidak bisa, maka ubah kemungkaran itu dengan hatinya, dengan berdoa, dengan kebencian. Wadzalika, mengubah kemungkaran dengan hati, cukup hanya dengan hati. Wadzalika ad'aful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi mengubah kemungkaran dengan tangan itu salah satu bentuk, itu merupakan amal perbuatan anggota badan yang merupakan bagian dari iman. Mengubah dengan lisan juga merupakan bagian dari iman. Dengan hati juga merupakan bagian dengan iman. Tapi merubah kemungkaran dengan hati itu adalah ad'aful iman. Yang paling kuat keimanannya adalah yang bisa mengubah kemungkaran dengan tangannya. Tapi tentu ada aturan-aturannya. Fadalla ala annal iman yanqus. Maka ini membuktikan bahwa iman itu bisa berkurang. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dalam riwayat Muslim nomor 50 ada riwayat yang berbunyi walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Di belakang itu tidak ada keimanan meskipun hanya
seberat biji khardal. Dalla ala annal imana yanqus. Ini membuktikan bahwa iman itu berkurang. Tadinya sempurna, tapi ketika melihat kemungkaran tidak bisa mengubahnya kecuali dengan hati, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Setelah itu ketika hati tidak juga tergerak untuk mengingkari kemungkaran, tidak membenci kemungkaran, maka tidak ada lagi keimanan meskipun hanya seberat biji khardal. Menunjukkan bahwa iman bisa hilang dan bisa berkurang. Hatta yakuna ala wazni habbati khardal. Sampai iman itu hanya tinggal seberat biji khardal. Wa kama fil hadits sahih, dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, makna dari hadis itu atau ada lafaz dari hadis itu berbunyi akhriju. Lafaznya banyak, ada beberapa lafaz, di antaranya berbunyi akhriju minan nar man kana fi qalbihi adna mithqali habbatin min khardalin min iman. Keluarkan dari api neraka siapa saja yang ada dalam hatinya sedikit keimanan, meskipun dia lebih kecil daripada biji khardal. Meskipun keimanan yang tersisa di dalam hatinya itu lebih sedikit, lebih kecil daripada beratnya biji khardal. Nah ini menunjukkan ada iman yang sempurna, ada iman yang menjadi berkurang, tidak sempurna. Dan yang menunjukkan bahwa iman terdiri dari perkataan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan, di samping hadis yang sudah kita kemukakan tadi, bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang mengingkari melihat kemungkaran maka hendaknya ia ubah dengan tangannya, dan ini adalah posisi iman yang sangat kuat. Tapi kalau mengubah kemungkaran dengan hati, maka itu adalah posisi iman yang paling lemah. Di samping itu ada hadis yang berbunyi al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling afdal, yang paling tinggi dari iman itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan itu adalah pernyataan dengan lidah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu menunjukkan bahwa iman itu mencakup amal perbuatan. Karena menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu memerlukan gerakan anggota badan. Dan itu menunjukkan itu bagian daripada iman. Yang tertinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah bergerak, menggerakkan anggota badan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ini termasuk iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Dan malu itu adanya dalam hati. Jadi perbuatan hati termasuk iman. Jadi iman itu meliputi bagian-bagian yang 3 ini. Lidah, hati, dan anggota badan. Fal imanu qaulun bil lisan. Maka iman itu adalah perkataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadza ta'rifuhu as-sahih al-ma'khudh minal kitabi was sunnah. Inilah pengertian yang benar tentang iman yang diambil dari mana?
dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falaisa kama taquluhu al-Hanafiyyah, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan faqat. Maka iman itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Hanafiyah yang bermadhab Hanafi, tapi yang akidahnya Asy'ari. Yaitu apa? Atau akidahnya Murji'ah. Yaitu qaulun bil lisan, perkataan dengan lidah, dan keyakinan dengan hati saja. Jadi iman itu tidak seperti itu. Iman harus meliputi lidah, hati, dan anggota badan. Walaysa kama taquluhul karramiyah, qaulun bil lisan faqat. Juga iman itu tidak seperti yang dikatakan oleh satu firqah yang dinamakan firqah al-karramiyah, pengikut Muhammad Ibnu Karram As-Sijistani. Jadi seorang tokoh bernama Muhammad Ibnu Karram As-Sijistani. Dia seorang murji yang pernyataannya tentang iman adalah qaulun bil lisani faqat. Perkataan dengan lidah saja cukup. Seseorang yang mengatakan keimanannya dengan lidah, maka sudah dianggap beriman. Walaysa kama taquluhul asy'ariyah, juga tidak seperti yang dikatakan oleh firqah Asy'ariyah yang mengatakan bahwa iman adalah i'tiqadul qalbi faqat, keyakinan hati saja. Menurut Asy'ariyah, iman itu adalah keyakinan hati saja. Walaysa kama taquluhul Jahmiyah, dan tidak seperti yang dikatakan oleh Jahmiyah, pengikut Jahm ibnu Safwan, yang mengatakan bahwa iman adalah pengetahuan dengan hati saja. Pengakuan atau pengetahuan dengan hati saja. Fal murji'atu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fal murji'atu arba'u tawaif. Murji'ah itu terdiri dari 4 golongan. Ab'aduha, yang paling jauh, golongan yang paling jauh dari sunnah adalah Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yaitu yang mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar tahu dengan hati. Iman itu menurut mereka hanya sekedar mengetahui dengan hati, makrifah dengan hati saja. Berdasarkan perkataan mereka, berarti yakunu Fir'aunu mu'minan, berarti Fir'aun mukmin, karena Fir'aun arif, li'annahu arif, dia tahu. Dengan hatinya dia tahu bahwa Musa utusan Allah, itu tahu bahwa Rabb yang benar yang wajib disembah itu adalah Allah. Fir'aun tahu. Lah, kalau mengikuti pernyataan Jahmiyah tentang iman, berarti Fir'aun mukmin, dan itu batil. Lebih parah lagi, wa iblis yakunu mu'minan, iblis juga akan dikatakan seorang mukmin. Kenapa? Di anhu arif fi qalbihi, karena iblis tahu akan Rabbnya dengan hatinya. Iblis tahu, mengerti dengan hatinya. Bahkan sangat tahu iblis dengan hatinya akan Allah SWT, tapi tidak mau beriman. Nah, kalau mengikuti pernyataan orang-orang Jahmiyah, berarti iblis mukmin, dan ini adalah perkataan yang sangat-sangat batil. Wa ala qaulil asy'ariyah, kalau mengikuti perkataan Asy'ariyah bahwa iman adalah at-tasdiq bil qalb, pembenaran, keyakinan dengan hati saja, lebih tinggi ya daripada sekedar mengetahui. Kalau tadi Jahmiyah mengatakan sekedar mengetahui dengan hati, Asy'ariyah mengatakan bukan sekedar tahu tapi yakin dengan hati, meyakini dengan hati. Kalau mengikuti perkataan Asy'ariyah, konsekuensinya yakunu Abu Lahabin wa Abu Thalib wa Abu Jahlin wa sairul musyrikina yakununa mu'minin. Berarti Abu Lahab mukmin, Abu Thalib mukmin, Abu Jahal mukmin. Seluruh orang musyrik Quraisy waktu itu yakunu mu'minin, mereka adalah orang yang beriman. Kenapa? Li'annahum muqinuna biqulubihim wa musaddiqun. Mereka yakin dengan hati mereka
Dan mereka membenarkan dengan hati mereka bahwa Nabi Muhammad bukan bohong. Bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar. Yakin dengan hatinya. Yusaddiquna Nabi SAW fi qulubihim. Membenarkan Nabi SAW dengan hati mereka. Walakin man'ahum al-kibru wal hasadu min ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kesombongan dan kedengkian menghalangi mereka sehingga tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasad, dengki, kiber, sombong, gengsi menghalangi mereka sehingga tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar. Bahwa Al-Quran itu benar. Bukan kalam manusia. Tapi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Mereka yakin, seyakin-yakinnya. Tapi karena hawa nafsu, karena dengki, karena gengsi, karena sombong, karena congkak, sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah kalau begitu, kalau iman itu adalah sekedar percaya dan yakin dengan hati, berarti orang-orang ini yang kita sebutkan tadi, orang-orang musyrikin Quraisy yang yakin bahwa Nabi itu benar, berarti mereka mukmin. Padahal mereka kafir. Jadi itu adalah pernyataan yang batil tentang iman. Begitu juga wal Yahud. Wal Yahud ya'tarifun annahu Rasulullah fi qulubihim. Orang Yahudi juga mengakui bahwa Nabi adalah Rasul Allah. Mengakui dengan hati mereka. Dan yakin bahwa Nabi itu adalah utusan Allah SWT. Dalam hati mereka, mereka yakin. Walakinnal hasada wal kibru, akan tapi karena hasad, karena congkak, karena sombong, karena gengsi, maka mereka tidak mau mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya Allah berfirman. Kita percaya kan dengan firman Allah, dengan kalam Allah. Berita dari Allah ini adalah berita yang benar. Tidak terbantahkan kebenarannya. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengetahui Alkitab itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka yang diberi Alkitab oleh Allah SWT memahami Al-Quran itu benar. Mengenal Al-Quran, mengerti Al-Quran sebagaimana mereka mengerti anak-anaknya sendiri. Ini Allah yang berfirman tentang itu. Kalau iman cukup hanya dengan mengerti dan yakin dengan hati, berarti mereka semuanya mukmin. Kenapa Rasulullah dakwah kepada mereka kalau mereka sudah beriman? Kenapa mereka diperangi? Kenapa mereka dinyatakan kafir? Karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menjalankan apa yang mereka yakini dengan anggota badan mereka. Bahkan mengucapkan dengan lidah pun tidak mau. Wa qala fil musyrikin. Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami tahu, kami Allah. Yang dimaksudkan di sini kami adalah Allah. Sesungguhnya kami tahu bahwasanya apa yang mereka katakan itu menjadikan kamu sedih. Jangan bersedih. Fa innahum la yukadzibunaka, karena sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Mereka tidak mengingkarimu. Akan tapi orang-orang yang zalim itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Hakikatnya mereka mengakuimu, tidak mengingkari bahwa kamu benar. Maka arti la yukadzibunaka ay annahum yusaddiqunaka. Mereka tidak mendustakanmu, artinya mereka membenarkanmu. Hanya mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mereka gengsi, tidak mau mengikuti engkau. Wa Abu Talib yaqul, Abu Talib mengatakan, walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aitani
samhan bidzaka mubina. Sesungguhnya aku tahu, kata Abu Talib, bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama, Kalaulah bukan takut celaan manusia, tentu engkau akan lihat aku akan lapang dada dengan jelas menerimanya. Jadi yang menghalangi Abu Talib untuk menerima agama Nabi Muhammad, padahal beliau tahu kebenaran agama Nabi Muhammad dan agama yang terbaik, yang menghalangi dia untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah karena khawatir ada celaan dan cacian dari kaumnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi tentang iman ini adalah perkataan yang keliru, dan itu menyalahi kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maka di sini diluruskan. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada permasalahan yang ke-139, wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kullihi haqqun. Semua yang sahih dari Rasulullah SAW yang berupa syariat dan penjelasannya semuanya adalah benar. Semua syariat yang sahih berasal dari Rasulullah SAW dan juga penjelasannya itu semuanya benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis-hadis yang jelas-jelas itu merupakan hadis dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, baik berupa hadis yang bentuknya adalah perbuatan Nabi, jelas itu dari Nabi, atau takdirat, atau pengakuan-pengakuan dari Nabi, pernyataan-pernyataan dari Nabi. Kalau itu jelas dari Nabi, maka itu semuanya adalah hak, benar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza kalamun thayyibun. Ini adalah perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang baik. Kullu ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa haqqun. Semua yang sahih, yang benar, asalnya dari Rasulullah SAW, maka itu adalah hak. Kalau sudah terbukti bahwa itu berasal dari Rasulullah, hadis itu hadis yang mengucapkan Rasulullah, yang berbuat Rasulullah, yang mentakrir adalah Rasulullah, maka itu adalah benar. Bi khilafi man yaqulun. Ini bertentangan dengan orang yang mengatakan. Berbeda dengan orang yang mengatakan, inna ma warada an Rasulillah yang qasim ila mutawatir wa ahad. Sesungguhnya apa yang datang dari Nabi, dari Rasulullah SAW terbagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad. Fala ya'khuduna illa bil mutawatir, maka mereka tidak mau mengambil, tidak mau berpegang kecuali dengan yang mutawatir saja. Padahal sudah jelas-jelas itu asalnya dari Nabi. Hadis baik mutawatir ataupun ahad, kalau sudah terbukti, kalau mutawatir sudah tidak dipertanyakan lagi karena mutawatir. Sudah pasti itu dari Nabi karena riwayatnya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka semuanya sepakat untuk bohong. Itu jelas berasal dari Nabi. Ahad, sekalipun itu ahad, datang dari seseorang misalnya, atau dari dua orang, atau lebih, tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Kalau itu setelah ditelusuri dan diteliti ternyata terbukti itu berasal dari Nabi, maka harus diterima
sebagai pedoman dalam hidup, baik terkait dengan masalah akidah maupun berkaitan dengan masalah amal-amal perbuatan. Kalau itu jelas berasal dari Nabi, meskipun itu ahad, maka harus dijadikan sebagai hujjah baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah amal perbuatan. Wa yaqulun, mereka orang-orang yang tadi berkata demikian, yang tidak mau mengambil dan berpegang pada hadis selain yang mutawatir, mengatakan, ahadithul ahad la tufidul ilma wa la tufidul yaqin. Hadis-hadis ahad yang datang dari perorangan, hadis-hadis yang datang dari perorangan itu tidak memberikan kepastian ilmu. Masih dipertanyakan kepastian ilmunya benar enggak ini. Dan tidak memberikan sesuatu yang meyakinkan. Iya, bahwa hadis ahad asalnya memang perlu diteliti. Karena datang dari perorangan, perlu penelitian terlebih dahulu. Itu yang dimaksudkan, asalnya hadis ahad itu, sebagian ulama mengatakan yufidu dhann atau tufidu dhann, memberikan pengertian yang dhanni, yang masih diperkirakan, masih mengandung kemungkinan benar, masih mengandung kemungkinan salah. Tapi setelah dilakukan penelitian oleh ahlinya, ahli hadis, dan kemudian terbukti bahwa itu berasal dari Nabi SAW, kemudian umat, ulama ahlul hadis sepakat menerima hadis itu benar-benar dari Rasulullah, maka statusnya menjadi tufidul ilma wal yaqin. Memberikan kepastian ilmu dan kepastian yang meyakinkan. Tapi mereka tidak mengatakan demikian. Bahkan mereka mengatakan wala yustadallu biha fil aqidah. Dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar dalil dalam masalah akidah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan ulama lainnya, wahada batilun, dan ini adalah batil. Pernyataan mereka itu batil. Yang mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai pedoman dalam berakidah, itu perkataan yang batil. Fakullu ma sahha anin Nabi SAW mutawatiran au ahadan fa innahu yufidul ilma wa tubna alaihi al-aqidah. Maka semua yang sahih dari Nabi SAW, semua yang sudah terbukti benar berasal dari Nabi SAW, baik itu mutawatir ataupun ahad. Ahad adalah hadis yang datang dari perorangan, bukan dari sejumlah banyak orang yang mustahil mereka bersepakat untuk bohong. Tapi dari perorangan mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Tapi kalau semuanya sudah terbukti sahih dari Nabi SAW, baik mutawatir atau ahad, maka hadis itu memberikan pengertian yang pasti, meyakinkan secara ilmiah. Wa tubna alaihi al-aqidah, dan hadis-hadis itu harus dijadikan sebagai dasar dalam akidah. Li'annahu sahha an ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hadis itu sahih dari Nabi SAW, dari Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, dan apa saja yang Rasul Allah itu datangkan kepadamu, maka ambil dia. Apa saja, baik melalui riwayat mutawatir atau melalui riwayat yang ahad, tapi sudah terbukti talaqqathul ummah bil qabul, umat sudah menerimanya dengan sikap menerima. Para ulama sepakat untuk menerima hadis itu, maka harus diambil selama itu sahih dari Nabi SAW. Fa idza sahha an Nabi SAW haditsun umila bihi fi kulli syai'in, maka apabila hadis itu sahih dari Nabi SAW,
maka hadis itu harus dijadikan sebagai amal dalam segala sesuatu. Baik dalam masalah hukum maupun dalam masalah akidah. Bisyarti ayyakuna qad sahha anin Nabi SAW. Dengan syarat bahwa hadis itu benar-benar sahih, berasal dari Nabi SAW berdasarkan penelitian para ulama ahli al-hadis. Fahunaka tawaif al-an yushakkikun fis sunnah. Tapi sekarang di sana banyak kelompok yang ingin melancarkan keraguan-raguan di tengah-tengah umat Islam supaya ragu terhadap sunnah Nabi SAW. Minhum man yaqul la yajuzu al-amalu bis sunnati mutlaqa wa yakfi al-amal bil Qur'ani faqat. Ada sebagian di antara mereka yang mengatakan nggak boleh beramal berdasarkan sunnah secara mutlak, secara total tidak boleh beramal dengan sunnah, tapi cukup beramal itu berdasarkan Al-Quran saja. Itu yang disebut sebagai Qur'aniyun. Nggak mau menggunakan hadis, ingkarus sunnah. Cukup Al-Quran sebagai dasar dalam beramal. Dan ini pernah disebut oleh Nabi SAW, diingkari oleh Nabi SAW. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dengan beberapa lafaz yang berdekatan maknanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ala yushiku rajulun yantani syab'ana ala arikatih. Ada yang mengatakan dengan syab'anan, ada riwayat mengatakan dengan syab'anan, ada syab'a'a dengan bentuk ta'nits. Ala arikatihi. Yaqulu alaikum bil Qur'an fama wajadtum fihi min halalin faahilluh wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh. Ila akhiril hadis. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya telah diberikan kepadaku Alkitab, dan yang semisal Alkitab itu datang bersama Alkitab. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran, dan yang semisal Al-Quran datang, diberikan kepadaku bersama Al-Quran. Yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi SAW. Ketahuilah dikhawatirkan akan ada nanti seseorang yang dalam keadaan kenyang, syab'a dengan bentuk ta'nits, seperti orang kekenyangan karena hamil, itu biasanya kalau duduk kemudian bersandar di kursinya yang empuk. Ya, dikhawatirkan kelak akan ada seseorang yang duduk dalam keadaan kenyang bersandar pada kursinya. Dia katakan, kalian harus berpegang kepada Al-Quran, maka apa saja yang kamu dapatkan dalam Al-Quran yang berupa perkara halal, maka nyatakan itu halal. Dan apa yang kamu dapatkan dalam Al-Quran dari perkara haram, maka haramkanlah. Dalam riwayat, nggak perlu yang lain, cukup Al-Quran. Dan ini sudah diberitakan oleh Nabi. Munculnya orang-orang seperti ini di kemudian hari, waktu Nabi masih hidup, sudah diingatkan oleh Nabi akan muncul orang-orang yang tidak butuh kepada sunnah, tapi berpegang pada Al-Quran saja. Ini adalah wa'id dari Nabi, ancaman dari Nabi tentang orang-orang yang tidak mau mengambil sunnah Nabi SAW. Wa hunaka man yaqul, tadi satu kelompok orang tidak butuh kepada sunnah Nabi sama sekali. Dan ada sebagian orang yang lain mengatakan yu'khadhu minas sunnah al-mutawatir faqat. Akan diambil dari sunnah yang mutawatir saja. Yang tidak mutawatir, yang ahad,
tidak mau mengambilnya. Wa qilat ta'ifataini dhallun, dua-duanya batil, sesat, dua-duanya sesat. Ada lagi yang mengatakan hadis ahad hanya dijadikan dasar untuk beramal, bukan dalam masalah akidah. Ini juga sesat. Karena amal, sholat, amalan-amalan, kalau tidak diyakini itu sebagai perintah Allah, bagaimana dia akan mengamalkan amalan-amalan itu? Artinya seorang muslim ketika mengamalkan sholat, mengamalkan sunnah-sunnah, karena dia meyakini itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah SAW. Yang perintah Rasulullah itu datangnya dari perintah Allah SWT. Dan yakin itu berarti i'tiqad, berarti akidah. Bagaimana memisahkan masalah akidah dengan masalah amal? Nggak bisa amal dipisahkan dengan masalah akidah, nggak bisa. Kita sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Karena kita yakin itu wahyu dari Allah SWT. Yakin itu akidah. Dan hadis ahad yang semacam itu dikatakan oleh sebagian mereka bisa dijadikan dasar untuk beramal, tapi tidak bisa dijadikan dasar untuk masalah akidah. Bagaimana? Sholat itu dasarnya akidah. Meyakini bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, subuh 2 rakaat, meskipun datangnya lewat hadis ahad, diamalkan. Padahal masalah akidah tidak bisa dipisahkan dengan masalah amal. Amal tidak bisa dipisahkan dari masalah akidah. Fal wajib 'alal muslimi, maka kewajiban seorang muslim an ya'taqid anna kullama sahha 'anin nabi SAW fahuwa haqqun. Maka kewajiban seorang muslim harus meyakini bahwa setiap yang sahih, yang benar dari Nabi SAW, maka itu adalah haqqun, kebenaran. Rasulullah SAW amila bi khabaril wahid. Dan Nabi SAW juga mengamalkan berita dari satu orang. Nabi SAW memberikan contoh beramal berdasarkan berita satu orang. Fi waqa'i kathirah, dalam fakta-fakta yang banyak. Nabi memberikan contoh mendasarkan berita dari satu orang itu sebagai pedoman untuk berbuat dalam fakta yang banyak, dalam kasus yang banyak. Ru'yatul hilal, contohnya adalah melihat bulan pada saat awal puasa atau awal Syawal. Ja'ahu Ibnu Umar, datang kepada beliau Ibnu Umar, wa akhbarahu, dan Ibnu Umar satu orang memberitakan kepada Nabi bi annahu ra'a al-hilal, bahwa beliau melihat, Ibnu Umar melihat hilal. Fa'amaron nas bisyam, maka Nabi merintahkan orang, para sahabat untuk berpuasa berdasarkan penglihatan satu orang, Ibnu Umar. Ini dalam masalah hukum, dalam masalah amal. Wa ja'ahu a'rabiyyun wa akhbarahu annahu ra'al hilal. Dan juga telah datang kepada Nabi SAW pada kasus yang lain seorang A'rabi, seorang Badui, seorang seorang Badui, suku pedalaman, dan orang Badui ini memberitakan kepada Nabi bahwa dia melihat hilal. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Atashhad alla ilaha illallah?" Apakah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah? "Atashhad anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala, maka orang Badui ini mengatakan, "Na'am, ya, saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dan saya juga bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Maka ketika orang Badui ini ternyata muslim, fa'amaron Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan an-nasa, kepada para sahabatnya, bisyam, untuk berpuasa. Ini seperti diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Wa huwa khabarun wahid,
Dan ini adalah berita dari satu orang saja. Ini dasar hadis ahad. Kalau itu benar, maka dijadikan sebagai pedoman untuk beramal. Juga karena Rasul SAW adalah Rasulullah SAW yursilu rusulahu ahada, mengutus utusan-utusannya, mengirim dai-dainya secara sendiri-sendiri. Misalnya Mu'ad bin Jabal ke Yaman satu kali. Kali yang lain Allah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Wa ma kana yursilu jama'at. Dan Nabi tidak pernah mengutus para sahabatnya satu jamaah, satu kelompok orang yang banyak jumlahnya. Wal mursalu ilaihim ya'maluna bima balaghahum al-mandubu 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang masyarakat yang Rasulullah utus kepada mereka, utusannya, mereka melaksanakan apa yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW. Dan itu menyangkut masalah akidah dan masalah hukum. Masalah tauhid, la ilaha illallah, masalah salat, masalah zakat, itu mereka menerima dan menjadikannya sebagai dasar. Jadi ini adalah contoh dari Rasulullah SAW bahwa hadis ahad kalau jelas itu berasal dari Rasulullah SAW maka harus dijadikan sebagai pedoman. Tidak hanya dalam amal tapi juga dalam masalah akidah. Karena Mu'ad bin Jabal diutus sendirian ke Yaman. Untuk apa? Untuk menyampaikan tentang kalimat la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah bukan akidah? Akidah meyakini dan kemudian bersyahadat berdasarkan keyakinan itu adalah masalah akidah. Maka yang masuk Islam itu meyakini berdasarkan berita dari satu orang utusan Rasulullah. Yang mengutus siapa? Rasulullah, benar. Mu'ad bin Jabal itu utusan Rasulullah, benar, dan mereka mempercayai utusan Rasulullah itu, dan kemudian yang masuk Islam, meyakini akidah. Jadi hadis ahad adalah hadis yang harus dijadikan sebagai dasar apabila itu jelas benar berasal dari Rasulullah SAW, dijadikan sebagai pedoman untuk berakidah dan dijadikan pedoman untuk beramal. Karena hadis ahad yang sahih itu yufid al-yaqin, yufidul ilma wal yaqin, memberikan kepastian ilmu dan kepastian keyakinan. Ahlus sunnah wal jamaah harus meyakini masalah ini. Jadi sampai di situ dulu yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memotivasi kita dan mendorong semangat kita untuk semakin beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada apa yang harus kita imani secara benar sesuai dengan apa yang menjadi madhab atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj yang merupakan manhajnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Hasifuddin hafizaqallahu ta'ala atas pemaparan materi dan juga syarah dari penjelasan beberapa poin penting bagaimana Ahlus Sunnah melihat atau memandang dan menyikapi hadis ahad di dalam permasalahan dalam menetapkan syariat ibadah maupun keyakinan. Dan kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin memperdalam pembahasan atau bertanya perihal bab yang kita bahas malam ini. Anda bisa menyampaikan di line telepon secara langsung di 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik Ustaz, kami akan angkat pertanyaan pertama dari pesan chat WhatsApp sambil kami menunggu pertanyaan via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Bagaimanakah hukum syariat atau konsekuensi dari keyakinan mengingkari akan adanya mengingkari hadis ahad di dalam permasalahan akidah?
Dan apakah benar bahwa permasalahan keyakinan dan akidah ditetapkan banyak dengan hadis-hadis yang mutawatir dan tidak dengan hadis ahad? Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Banyak persoalan-persoalan akidah yang datang kepada kita melalui hadis-hadis ahad. Jadi banyak persoalan-persoalan akidah yang datang melalui hadis-hadis ahad. Banyak sekali ya. Contohnya tadi misalnya dalam kasus orang Yaman waktu itu. Kalau sekarang sudah menjadi mutawatir. Tapi waktu itu ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW, Nabi bersabda, innaka taktum atau innaka ta'ti ahla alkitab. Kamu akan datang kepada ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah. Kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu masalah akidah yang paling mendasar. Masalah akidah yang paling mendasar. Waktu itu orang Yaman menerimanya dari riwayat satu orang. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Kalau sekarang sudah menjadi mutawatir. Ini menjadi hujjah bahwa hadis ahad ketika benar itu berasal dari Nabi, maka harus diyakini dan harus dijadikan pedoman dalam masalah akidah. Kemudian tentang masalah asma wa sifat, banyak riwayat-riwayat yang ahad. Kalau itu sahih dari Nabi, maka kita percaya. Masa kita tidak percaya kepada berita Nabi? Jadi yang menjadi permasalahan bukan masalah ahadnya, tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika orang tidak percaya bahwa itu datang dari Nabi. Mengapa ada pembagian mutawatir dan ahad? Karena mutawatir itu riwayatnya banyak dari sejumlah orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta, maka mutawatir. Jumlah hadis mutawatir tidak sebanyak hadis ahad. Itu mutawatir, maka para ulama membagi ini hadis mutawatir karena tidak mungkin akan ada kedustaan di dalamnya. Kemudian bagian yang kedua adalah hadis ahad, di mana masih memerlukan penelitian, di mana tingkat keabsahan dari riwayat perorangan ini. Lah ketika itu sudah diteliti dan ternyata sanadnya bersambung dan thiqah terpercaya sampai kepada Nabi SAW, maka tidak mungkin mereka itu melakukan kebohongan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka melalui penelitian para ulama ahli hadis, riwayat-riwayat ahad yang sahih setelah diteliti ternyata sampai kepada Rasulullah dan dikatakan oleh Rasulullah atau dilakukan oleh Rasulullah, maka menjadi kepastian yang harus dijadikan sebagai pedoman. Jadi intinya adalah bahwa hadis itu jelas berasal dari Rasulullah, maka harus dijadikan sebagai pedoman. Banyak masalah-masalah asma sifat ya, yang berdasarkan hadis-hadis ahad, tentang masalah akhirat yang berdasarkan hadis ahad banyak. Kalau nanti hadis ahad tidak diterima, padahal itu dari Rasulullah, konsekuensi pertama apa? Dia mendustakan Rasulullah, mengingkari perkataan atau perbuatan Rasulullah. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, banyak masalah-masalah akidah yang harus diyakini, akhirnya harus ditolak. Dan inilah persoalan yang sangat berbahaya. Kalau menolak masalah akidah, tidak percaya kepada berita Rasulullah SAW, gimana? Dan bukan itu, ternyata tujuan menolak hadis ahad itu untuk menolak masalah-masalah yang terkait dengan akidah. Contohnya adalah asma wa sifat. Meskipun ada nas dari Al-Quran, mereka masih berusaha untuk menolak. Nasnya dari Al-Quran ada, tapi mereka masih juga berusaha untuk menolak. Coba bayangkan, dari semula seakan-akan menerima
Al-Quran dengan bulat, terus menolak hadis ahad dalam masalah akidah, ujung-ujungnya menolak juga berita-berita dari Al-Quran, kecuali dengan takwil-takwil batil. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Baik Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fiik atas jawaban dan pencerahan yang disampaikan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ada sejumlah pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama menganggap orang yang meninggalkan sholat karena malas, namun tidak mengingkari akan kewajibannya, dihukumi murtad atau keluar dari Islam. Dan sebagian menganggapnya min kabairi dzunub, di antara dosa-dosa besar. Apabila seorang yang malas sholat akan tapi masih mengakui secara lisan, bahkan melakukan amalan-amalan Islam lainnya seperti puasa, zakat dan yang lainnya, manakah yang lebih kuat di dalam menghukumi dan menyikapi kondisi seseorang yang malas untuk melakukan sholat, Ustaz? Sudah dinasihati dan juga sudah disampaikan hujjah, akan tetapi tidak ada perubahan dari sisi pengamalan ibadah sholatnya. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, al-ahdu alladzi bainana wa bainal kufri tarkus sholah. Perjanjian antara kami dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya batas seseorang dengan kekafirannya adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkannya maka sungguh kafir. Maka hadis ini hendaknya dijadikan pedoman oleh orang yang malas-malasan meninggalkan sholat. Taruhlah ada yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat karena malas belum kafir. Tapi andai kata Allah memutuskan itu kafir, bagaimana? Jangan bersandar hanya kepada orang, pendapat orang. Pendapat orang bisa salah. Hendaknya kembali kepada hadis. Bagaimana seandainya Allah menetapkan dia sebagai orang yang kafir karena malas-malasan sholat? Mungkin kalau meninggalkan 1 kali, 2 kali, bisa terampunkan oleh Allah ketika dia bertaubat kepada Allah dan akhirnya meninggalkan kebiasaan tidak sholat. Akhirnya dia sholat, terus rutin. Nah itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia malas sholat dan tidak pernah sholat misalnya, atau jarang sekali sholat, sholatnya jarang sekali, atau sama sekali tidak sholat, walaupun dia mengakui sholat itu wajib, lah siapa yang menjamin bahwa dia tidak keluar dari Islam? Meskipun ada pendapat ulama misalnya yang tidak mengkafirkan orang seperti itu. Tapi kalau Allah menetapkan kafir, siapa yang akan bisa menolong? Maka jangan memudah-mudahkan persoalan. Bagi orang yang malas untuk sholat, hendaknya takut kepada Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT. Hidup ini bukan hanya sekedar main-main, tapi hidup ini adalah ujian dari Allah SWT. Apakah nanti kita akan lulus selamat sampai masuk ke dalam surga, atau akan sengsara dan masuk ke dalam neraka? Maka kita harus waspada, jangan memperturutkan hawa nafsu. Sholatlah, bertobatlah kepada Allah dan tegakkanlah sholat. Apalagi dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Wa amuduhu as-sholah. Tiangnya agama ini adalah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya. Kami angkat selanjutnya masih pertanyaan berkaitan dengan tema pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Di era digital, syubhat penolakan hadis ahad sering kali dikemas dengan narasi ilmiah. Seperti hadis ahad itu hanya dugaan kuat atau dzon, sedangkan Allah melarang secara tegas seorang muslim untuk mengikuti dugaan-dugaan dan persangkaan. Pertanyaannya, bagaimanakah cara orang awam mengenali
dan menepis narasi keliru ini secara sederhana? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Yang paling sederhana jangan didengarkan. Ya, narasi seperti itu jangan didengarkan. Karena itu memang untuk menyelewengkan orang. Dengan syubhat itu maksudnya supaya orang itu menjadi menyimpang dan tersesat. Jadi yang paling sederhana, dengarkanlah pernyataan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ustadz-ustadz yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lainnya udah jangan didengarkan. Ya, itu cara yang sederhana. Nah, Jazakallah khair, barakallah fiik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullah. Mohon penjelasan kelompok mana atau apa yang menjadi nama kelompok dari kelompok-kelompok mutaqaddimin yang mengingkari akan hadis ahad diterima sebagai akidah. Dan apakah pemahaman tersebut juga tersebar di masa kekinian? Dan bagaimanakah ciri-cirinya kita mengenali kelompok yang memiliki pemahaman seperti ini? Ustadz, mohon nasihatnya dan pencerahannya, jazakallah khair. iya. Di antara yang paling pertama menolak hadis ahad adalah kaum Mu'tazilah. Yang di antara tokoh besarnya yang paling besar adalah Wasil Ibnu Atha Al-Mu'tazili, itu mengingkari hadis ahad. Artinya tidak dijadikan sebagai pedoman dalam masalah akidah. Dan sampai sekarang banyak. Tadi dari yang pertanyaan sebelum ini menunjukkan bahwa banyak syubhat di medsos atau di dunia digital, propaganda yang mentashkik, menjadikan orang ragu terhadap hadis ahad yang sahih, tidak dijadikan sebagai pedoman dalam masalah keyakinan. Nah, itu sampai sekarang ada orang-orang yang punya kecenderungan seperti Mu'tazilah, ada orang yang punya kecenderungan seperti Asy'ariyah, ada yang punya kecenderungan seperti yang lain-lainnya. Banyak ingkarus sunnah. Nah, ingkarus sunnah ada, kemudian ada yang menolak seluruh hadis, ada yang menolak sebagian hadis, dan ada sampai sekarang yang menolak hadis-hadis bahwa orang yang bertauhid, yang berbuat dosa, yang masuk neraka itu akan kekal di dalam neraka. Banyak kelompok-kelompok orang yang seperti ini. Banyak sekali. Seakan-akan dia tidak punya dosa, sehingga pasti masuk surga. Padahal mungkin dosanya banyak, seperti kita dosanya banyak. Makanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kelompok-kelompok yang seperti itu banyak berafiliasi kepada, kalau dia bukan Mu'tazilah, ya terpengaruh oleh ajaran Mu'tazilah, ya, atau Khawarij, atau Murji'ah. Ya, jadi ada orang-orang Khawarij, orang yang terpengaruh oleh Khawarij dan Mu'tazilah, menyatakan bahwa orang yang masuk ke dalam neraka tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka. Itu semenjak zaman dahulu sampai sekarang pemahaman itu masih ada. Jadi jangan kita keliru di dalam memahami, maka kita mengaji kepada orang-orang yang pasti bahwa dia bermanhaj salaf, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan, barakallahu fiik ya Ustaz atas pencerahannya, dan kami angkat selanjutnya masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya berkaitan dengan dhawabit atau kaidah dan batasan-batasan dalam melihat ketergelinciran seorang ulama di dalam permasalahan yang sifatnya prinsip atau keyakinan. Dengan dhawabit tersebut bisa disimpulkan bahwa ketergelincirannya tersebut tidak mengeluarkan dari wilayah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Untuk juga menangkal syubhat dari sebagian saudara-saudara kita yang menyebutkan ketergelinciran kelompok atau tokoh sesat masih dalam wilayah area Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Ya,
Yang pertama, bahwa jika seorang alim besar terkenal dan berpedoman, berpegang pada kitabullah dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf saleh, itu menunjukkan bahwa dia pada prinsipnya adalah seorang alim ahlus sunnah. Nah, kadang-kadang orang tergelincir dalam masalah-masalah akidah, seperti misalnya Imam Abu Hanifah dalam masalah iman, Imam Tahawi dalam masalah iman. Tapi secara umum beliau manhajnya benar. Secara umum dia manhajnya benar. Begitu juga eh, sebagian ulama yang lain, Imam Nawawi, Ibnu Hajar dalam masalah asma wa sifat, punya kekeliruan dalam masalah memahami asma wa sifat karena kondisi waktu itu mungkin banyak dipengaruhi oleh eh, berkembangnya zaman Asy'ariyah atau Mu'tazilah atau Jahmiyah atau yang semacam itu. Eh, ini yang pertama. Yang kedua, kita harus merujuk kepada ulama yang terpercaya bahwa dia ahlu sunnah wal jamaah, dan bagaimana penilaian ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang tokoh-tokoh yang tergelincir ini. Kita melihat para ulama ahlu sunnah yang sekarang masih hidup misalnya, mengatakan Abu Hanifah ahlu sunnah punya kesalahan, Imam Tahawi ahlu sunnah punya kesalahan, Imam Nawawi ahlu sunnah punya kesalahan. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan sendiri, harus mengikuti, harus belajar harus mendengar perkataan para ulama tentang tokoh-tokoh yang tergelincir dalam kesesatan atau tergelincir dalam kesalahan. Maaf, saya ulangi, tergelincir dalam kesalahan. Tapi tidak mengeluarkan ulama tersebut dari kedudukannya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, karena kita melihat prinsip utamanya adalah tetap mengikuti prinsip ahlu sunnah wal jamaah, tapi salah dalam beberapa masalah yang mungkin masuk dalam masalah yang pokok. Yang kedua, kita mendengarkan penjelasan para ulama tentang itu, sehingga kita tidak menyimpulkan sendiri. Jadi jangan sekali-sekali kita membuat kesimpulan sendiri tentang seorang ulama yang sudah disepakati oleh dunia bahwa beliau adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan irja' fuqaha atau murji'ah dari kalangan fuqaha, Ustaz, dan apa yang membedakannya? Dan siapakah ulama-ulama yang terpapar dengan keyakinan seperti ini? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Murji'atul fuqaha itu adalah para fuqaha yang memiliki pemahaman murji'ah dalam masalah iman, sehingga disebut sebagai murji'atul fuqaha. Mereka ahli-ahli fikih, para ulama besar yang yang pemahamannya dalam beberapa hal adalah seperti pemahaman murji'ah, seperti Imam Tahawi, Imam Abu Hanifah. Nah, itu contoh-contoh di antara tokoh-tokoh yang punya pemahaman seperti itu. Nah, Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz. Bagaimanakah mengambil keteladanan dari para sahabat yang menerima khabar dan berita dari Rasulullah secara pasrah dan penuh tanpa adanya sedikit pun keraguan, di mana kita dapati sebagian saudara-saudara muslim ketika disampaikan hadis tentang satu perkara ibadah, mereka mengingkari dengan dalih ustadz atau perkataan kiainya. Mohon nasihatnya, dan bagaimanakah Islam memandang atau menghukumi orang-orang yang masih membantah hadis dengan perkataan orang per orang? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. mohon minta tolong diulangi pertanyaannya. Barakallahu fiik ya Ustaz. Mohon nasihatnya berkaitan dengan bagaimana kiat-kiat meneladani sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menerima khabar dari Rasulullah tanpa ada sedikit pun keraguan, baik yang sifatnya mutawatir maupun yang ahad. Demikian. Ya, kita harus yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan kita harus yakin bahwa kita sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT, sehingga kita tidak taklid mengikuti pendapat siapapun meskipun itu adalah gurunya sendiri kalau ternyata perkataan itu tidak benar, bertentangan dengan hadis yang sahih, maka kita mengikuti hadis yang sahih. Dan itu nasihat dari para ulama, para imam yang 4, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kesimpulannya mereka mengatakan bahwa kalau perkataan saya bertentangan dengan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, maka dahulukanlah hadis Nabi dan tinggalkan pendapat saya. Jadi apalagi zaman sekarang ini tidak ada yang sekaliber Imam Abu Hanifah, tidak ada yang sekaliber Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Beliau-beliau sendiri mengatakan kalau terbukti perkataan saya bertentangan dengan nas yang sahih dari Nabi SAW, maka tinggalkan pendapat saya, perkataan saya, dan ikuti perkataan atau tuntunan Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita mengorbankan agama kita hanya karena dengan alasan ingin menghormat seseorang yang dia tidak bisa akan memberikan jaminan akan keselamatan kita di akhirat. Jadi harusnya seperti itu sikap seorang muslim. Kalau sudah diyakini bahwa hadis itu adalah sahih, maka kita terima hadis itu meskipun mungkin ketika gurunya tidak sependapat dengan itu, kita tidak harus frontal, dan tidak berarti kita tidak menghormat pada guru kita. Kita tetap hormat pada guru kita karena guru itu adalah guru kita. Jadi kita hormat, tapi kita tetap berpedoman kepada tuntunan Rasulullah SAW dan tidak mengikuti pendapat orang. Karena pendapat orang kalau bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW, tentu kita tinggalkan pendapat orang dan kita ikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Roja yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar pernyataan dari Ustadz dari seorang penceramah bahwa doa bisa menolak atau merubah takdir. Bagaimanakah korelasinya dengan hadis yang menyebutkan malaikat menetapkan ketetapan takdir manusia ketika masih di dalam rahimnya, kebahagiaan, demikian juga kecelakaan, rizki, dan hidup dan matinya. Mohon pencerahannya dan ilmu yang bermanfaat. Jazakallahu khair. Baik, jadi kita ulang secara garis besar saja. Takdir itu tertulis di Lauh Mahfuz. Itu takdir tidak bisa diubah. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup seseorang, ketika roh ditiupkan ke dalam janin, kemudian malaikat diperintahkan untuk menuliskan 4 hal tentang rizkinya, tentang umurnya, tentang bahagia dan sengsaranya. Itu adalah tentang perjalanan hidup seseorang. Tentang perjalanan hidup seseorang. Doa, maksudnya doa akan bisa mengubah takdir atau silaturahim, akan bisa memperpanjang umur. Itu maksudnya tidak lepas dari ketetapan Allah SWT. Yang di Lauh Mahfuz itu tidak akan bisa berubah. Tapi takdir yang kita alami dalam keseharian kita, itu yang hari ini misalnya kita ditakdirkan tidak punya uang, saat ini saya tidak punya uang misalnya, bukan berarti nanti akan tetap tidak punya uang selamanya. Tidak punya uang saat ini, maka kita berdoa kepada Allah untuk kemudian di waktu yang akan datang menjadi punya rizki yang halal, yang thayyib. Itu yang dimaksudkan doa akan bisa mengubah takdir. Begitu juga apa yang dituliskan oleh para malaikat tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang umurnya, tentang bahagia atau sengsaranya, itu dalam perjalanan hidupnya.
ditulis misalnya eh, dia akan melakukan usaha gagal, melakukan usaha lagi gagal, melakukan usaha lagi sukses. Itu semuanya tertulis secara detail oleh malaikat. Nah, ini yang bisa diubah dalam perjalanan hidup kita. Maksudnya kita ubah dengan doa. Sekarang kita gagal usahanya saat ini, itu takdir. Yang sudah berlalu tidak mungkin akan diubah. Tapi yang akan datang, apa mesti usaha kita harus gagal terus? Kan enggak. Nah, kita coba ubah dengan doa dan usaha. Maka kita lebih semangat lagi dalam berusaha, dan dengan tata cara yang benar, nanti harapannya takdir yang gagal kemarin itu bisa berubah menjadi takdir yang sukses di masa yang akan datang. Itu yang dimaksudkan. Karena takdir itu rahasia Allah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Sekarang kewajiban kita adalah berusaha untuk mengubah apa yang akan datang menjadi kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan penjelasan saya itu jelas, dan apa namanya, kalau bisa dilihat mungkin dari apa namanya, dari pelajaran-pelajaran yang terdahulu itu sudah pernah kita terangkan. Jazakallah khair Ustaz atas pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Demikian, dan pemirsa juga bisa menyimak rekaman-rekaman sebelumnya di kajian yang dibahas. Satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang menolak membayar zakat karena menganggap mereka telah murtad dan keluar dari Islam? Demikian Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Iya, Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang murtad dan pernah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Waktu itu ditentang oleh Umar bin Khattab karena mereka kan mengucapkan la ilaha illallah, tapi Abu Bakar berhujjah kalau ada hak yang tidak ditunaikan dalam la ilaha illallah, maka bisa untuk diperangi sampai mereka membayar zakat. Itu benar, ada riwayat yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pemacu bagi kita untuk lebih bersemangat lagi dalam menggali prinsip-prinsip ajaran Islam, dan mendorong kita untuk senantiasa istiqomah dalam manhaj yang hak, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menolong kita dalam keadaan yang lurus, istiqomah, dan akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu mungkin sekaligus sebagai penutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Jazakallah khair kami sampaikan pada Ustaz Ahmad Sufyan Asifuddin, hafizakallahu ta'ala Ustaz, atas kesimpulan dan juga penutupan kajian yang tadi disampaikan dengan doa, dan semoga menjadi pencerahan dan juga ilmu yang bermanfaat buat yang bertanya dan kita semua yang menyimak dan mengikuti pembahasan dari syarah Aqidah Thahawiyah di kesempatan malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali poin-poin akidah dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Aqidah Thahawiyah di kesempatan Jumat yang akan datang. Kami mengucapkan jazakumullah khairan, dan juga kepada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya, memahami dan memberikan pemahaman, dan kemudian juga memudahkan bagi kita untuk beramal dari ilmu yang kita pelajari dan kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami akhiri dan tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
وهي قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Hadirilah Tablik Akbar bersama Syekh Abdul Malik Romadhani Al-Jazairi Hafizahullah dengan tema Bersikaplah lembut wahai Ahlus Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Penterjemah Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LCMH Hafizahullah. Ahad 27 Al-Muharram 1448 Hijriah 12 Juli 2026 pukul 9.00 sampai dengan zuhur. Tempat Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi Bogor. Informasi 0822 98000756. Acara ini gratis terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat.